Di sana ada juga pasukan Amerika. Bahkan diisukan pesawat pembom B-52 Amerika sudah di sana dengan code name latihan gabungan untuk Laut Cina Selatan. Tapi pastinya itu adalah ngetes Indonesia punya nyali dan kekuatan nggak untuk pulau pasir yang kaya akan minyak, tapi belum tentu Indonesia berani untuk ambil balik. Halo Bedigers. Konflik antar negara memang selalu saja bisa tersulut jika itu berkaitan dengan kewilayahan. Nah, belum lama ini subuh pemicu konflik Indonesia nampaknya mulai muncul tuh. Gara-gara sebuah pulau kaya minyak di dekat perairan timur NTT. Pulau yang faktanya sangat dekat dengan Indonesia itu justru oleh negara tetangga kita Australia diklaim sebagai wilayahnya. Kabar yang beredar pulau bernama Pulau Pasir itu sejak sebelum Indonesia merdeka memang sudah menjadi hadiah kolonial Inggris untuk Australia. Nah Bedigers, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita nonton video kami satu ini. Pulau Pasir merupakan pulau yang terletak sekitar 170 km dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Pulau yang oleh orang Australia disebut Pulau Ashmore Reef, dikuasai Australia berdasarkan ketentuan ISO 3166. Pulau dengan total luasan 199,45 km persegi, berbentuk karang dan termasuk laguna 114,400 meter persegi, berbentuk daratan kering itu belum lama ini kembali memicu sorotan. Usai beredar kabar masyarakat adat Laut Timur yang mengancam gugat Australia angkat kaki dari pulau tersebut. Berdasarkan penelusuran dan keterangan tokoh adat di NTT, Ferdi Tanon, warga sekitar khususnya nelayan NTT memang tak terima lagi atas tindak tanduk Australia dan perusahaan minyak yang beroperasi di perairan pulau tersebut. Apalagi sejak insiden tumpahnya minyak Montara 2009 lalu, masyarakat adat di sana sudah gerah dan tak tahan lagi dengan pengelolaan pulau itu oleh pemerintah Australia. Sekedar informasi, insiden lingkungan tumpahan minyak Montara 2009 lalu adalah insiden lingkungan yang parah, hingga sempat membuat dua negara bersengketa. Kala itu sekitar 21 Agustus 2009. Anjungan minyak di lapangan Montara milik PTT Exploration and Production meledak di lepas laut kontinen Australia. Tumpahan minyak dengan volume lebih dari 23 juta liter mengalir ke Laut Timur selama 74 hari. Parahnya, tumpahan minyak itu lebih banyak berdampak ke pesisir Indonesia. Kasus Montara memang merugikan Indonesia. Ada 15.000 lebih petani rumput laut dan nelayan asal 2 kabupaten di NTT melakukan gugatan class action di Pengadilan Federal Australia di Sydney. Gugatan tersebut pun dimenangkan pada Maret 2021 dan PTTEP dinyatakan bersalah. Namun hingga kini, setahun setelah gugatan itu dimenangkan nelayan dan petani rumput laut, korban tumpahan minyak Montara tak kunjung mendapatkan ganti rugi. Pergolakan pun dimulai lagi. Masyarakat adat yang memiliki banyak sejarah dengan pulau itu tak bisa lagi menahan amarahnya melihat tindakan Australia di pulau itu. Sekedar diketahui, masyarakat adat Timur, Rote, Alor, dan Sabu adalah penjaga dan pengelola yang pantas untuk pulau itu. Hanya saja, karena pulau tersebut pada abad ke-18 telah dijajah Inggris, Indonesia tak bisa berbuat banyak. Terlebih pada tahun 1933, Inggris yang memang tak memiliki hubungan bagus dengan Indonesia dan Belanda, justru menyerahkan pulau itu pada Australia. Kendati begitu, melihat kasus tumpahan minyak Montara dan tak adanya komitmen pemerintah Australia untuk ganti rugi, hingga 17 tahun berlalu. Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur, Ferdi Tanoni akhirnya menyampaikan sikap mereka, di mana masyarakat adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggugat pemerintah Australia. Kami masyarakat adat yang bermukim di Laut Timur dan gugusan Pulau Pasir akan segera membawa kasus gugusan Pulau Pasir ini ke pengadilan Australia di Canberra, kata Ferdi seperti dilansir dari berita kompas.com pada Sabtu 22 Oktober 2022. Ferdi menjelaskan, pemerintah Australia selama ini selalu mengabaikan desakan kepada mereka untuk keluar dari Pulau Pasir. Bukannya pergi, dia menambahkan, mereka justru melakukan aktivitas pengoboran minyak bumi di kawasan gugusan pulau tersebut. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timur, Rote, Sabu, dan Alor.
Buktinya ada sejumlah kuburan leluhur masyarakat Rote dan artefak lain di gugusan Pulau Pasir. Nelayan asal NTT atau wilayah lain pun kerap beristirahat di Pulau Pasir usai lelah berburu ikan atau teripa. Australia mulai melancarkan klaimnya pada Pulau Pasir sebagai wilayahnya dimulai sejak adanya nota kesepahaman antara Indonesia dan Australia pada 1974. Hanya saja perjanjian itu lebih banyak merugikan Indonesia, khususnya masyarakat di Laut Timur dan gugusan Pulau Pasir. Hal ini merugikan Indonesia yang terbukti dengan banyaknya temuan itu, paparnya. Dukungan warga Indonesia pun mengalir, termasuk yang cukup provokatif adalah dari Mardi Guwoik, si bosman yang belakangan kerap membahas soal kebijakan-kebijakan bisnis, politik, dan keamanan luar negeri Indonesia. Mardi Gu dalam sebuah tajuknya di YouTube mengatakan, terkait Pulau Pasir ini, Australia sebenarnya sudah melakukan provokasi dengan memanggil sekutunya Amerika Serikat di Port of Darwin, utara Australia. Kendati Australia berdalih itu hanyalah latihan militer biasa, namun menurut Bosman, isu yang mengemuka di sana sudah ada pesawat pengebom B-52 Amerika Serikat. Tindakan ini, tentu kata Mardi Gu, adalah ujian bagi Indonesia. Sebab kata Mardi Gu, perang Indonesia-Australia memang telah sejak lama diramalkan dalam Nostradamus akan terjadi. Lebih lanjut, Mardi Gu juga menyinggung soal logika hak kepemilikan Australia akan Pulau Pasir tersebut. Kata dia, dilihat dari teritori pulau tersebut berjarak 320 km dari daratan Australia dan lebih dekat dari daratan NTT Indonesia yakni sekitar 170 km. Tak hanya itu saja, Mardi Gu juga meminta agar pemerintah membuka data pre-colonial history, di mana di situ dengan jelas bahwa Pulau Pasir merupakan bagian dari Nusantara Indonesia. Pulau Pasir merupakan traditional fishing area sejumlah suku termasuk orang Timur, Ambon, bahkan orang Makassar yang diketahui merupakan pelaut ulung. Bukan hanya pulau ini traditional fishing area orang-orang Indonesia, itu juga bahkan sampai ke wilayah Bromie Australia, ujar si Bosman. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, El Amrih Jinangkung pada 27 Oktober lalu, bahkan dengan bahasa yang tegas mengatakan, Pulau Pasir tak pernah menjadi bagian dari Indonesia. Bahkan prakemerdekaan juga tak pernah menjadi wilayah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda sebelum Indonesia juga disebut tak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir oleh Inggris, termasuk saat mereka mewariskan wilayah tersebut pada Australia. Dalam konteks ini, Indonesia tak pernah memiliki atau tak punya klaim terhadap Pulau Pasir, kata Amrih lugas. Nah, Bedikers, bagaimana menurut kalian? Silakan menilai sendiri ya. Yang jelas sikap ini bisa jadi adalah sikap sesaat. Pemerintah Indonesia yang punya segudang alutsista canggih, jangan sampai berubah pikiran tuh.